Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah di bulan Ramadan menjadi perbuatan baik yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bersedekah untuk orang-orang yang berbuka puasa dan makan sahur. Dalam bulan suci yang penuh ampunan ini, kita umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal baik seperti sedekah. Bahkan Rasulullah sudah mencontohkan bahwa beliau lebih memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lainnya. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, sedekah di bulan Ramadan sangatlah diutamakan dibandingkan dengan bulan lainnya. Sebagaimana tertuang dalam hadis dari Anas dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Rasulullah menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berikut ini 7 keistimewaan bersedekah di bulan Ramadan yang harus diketahui. Yang pertama, mendapatkan naungan di hari kiamat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu golongan manusia mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, yang menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, diberi keberkahan pada hartanya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya." Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lantas, apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama menyebutkan yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi oleh pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Yang ketiga, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak." Yang keempat, mendapat pintu surga yang khusus hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,
Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang yang suka mendirikan solat, ia akan dipanggil dari pintu solat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima, dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dan orang yang pelit. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun contoh sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah berbagi takjil untuk buka puasa. Memberikan hidangan untuk berbuka puasa akan memberikan keberkahan bagi orang yang mendapatkan maupun bagi orang yang memberikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian bisa dengan memberi makan sahur. Selain memberikan makanan untuk berbuka, contoh sedekah di bulan Ramadan lainnya adalah dengan memberikan sahur untuk orang lain. Terlebih sahur memberikan keberkahan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 keistimewaan orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, serta memberikan kita kelapangan rezeki untuk bisa bersedekah kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.